Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Elis Lismayani, yang kami hormati Ibu Kaprodi D3 Kebidanan, dan Ibu dosen kebidanan yang hadir pada kuliah umum hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat, sehat, dan hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul pada perkuliahan hari ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari ini akan dilaksanakan kuliah umum mengenai penampisan kelaikan medis keluarga berencana yang akan disampaikan oleh Ibu Elis Lismayani. Untuk mengefektifkan waktu, kepada Ibu Elis Lismayani, kami persilakan untuk menyampaikan materi. Ya, terima kasih Neng Salsabila. Berapa lama Ibu dikasih waktunya? Kadang suaranya, Ibu kedengaran suaranya enggak? Halo? Kedengeran Teh? Kedengeran? Iya. Sabaralami waktosna? Waktosna mangga. Dui ka maghrib, dari ngabuburit. Siap. Oke, Nyungkeun di share screen aja ya itunya apa? Iya. Udah bisa dah? Udah bisa. Teh, okay. Ya. Udah kelihatan? Belum. Bentar. Share screen. Adakah? Ya, ada Teh. Sip. Ada, Bu. Siap. Mulai saja ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Robbi sroli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim. Yang kami hormati para dosen di Prodi Kebidanan Stikes Muhammadiyah Ciamis, juga anak-anakku sekalian yang pada hari ini telah bersama-sama kita bertemu via online untuk pembelajaran tentang penapisan medis kelayakan penggunaan alat kontrasepsi yang bisa kita sebut sebagai KLOP. KLOP itu sebetulnya bukan singkatan, tapi itu adalah sebuah media di mana kita nanti akan belajar bagaimana menggunakan sebuah aplikasi atau sebuah alat yang bisa meminimalisir terjadinya kesalahan pemberian layanan. Jadi karena kalian ini masuknya adalah zilenial, jadi udah di atasnya milenial, sudah generasinya 4.0, jadi 4.0, semuanya sudah serba menggunakan aplikasi, menggunakan online, menggunakan gadget. Maka pada hari ini saya akan mengenalkan tentang sebuah aplikasi juga dan sebuah alat yang akan kita pakai untuk menapis akseptor-akseptor yang akan menggunakan alat-alat KB. Oke, kita lanjutkan saja. Udah kenal saya belum? Belum ya? Belum kenal? Soalnya nggak tatap muka, jadi ya inilah wajahnya seperti ini. Oke, nama saya Elis Lismayani. Kalau dulu biasanya kalau tatap muka, saya seminggu sekali main ke Stikes Muhammadiyah, tapi berhubung masanya masa online, sekarang udah daring semua. Saya di Stikes Muhammadiyah sudah lama ya, Bu Oci. Iya, udah lama. Nah, kalau pemain lama. Sudah beranak cucu gitu ya kalau di ini, jadi cucunya sudah ada. Dan betul saya memang sudah jadi nenek, anak saya 2, cucu saya 1. Jadi hari ini saya mengajar anak-anak saya, berarti seperti itu ya. Rumah di Baregbeg, sekarang dinas di P2 KBP 3A, jadi panjang, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Maka KB ini masuk di tugas pokok fungsi di dinas kami. Oke, kita lanjut. Anak-anakku sekalian, kita tahu bahwa dari dulu juga cerita KB
KB yang terbaik itu penggunaan alat kontrasepsi tujuannya kan untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan dengan cara mengatur jarak kehamilan dan merencanakan kapan hamil yang baik sesuai dengan kurun reproduksi sehat. Jadi di sini kita harus ingat kita memiliki 3 pesan kunci utama, yaitu kita sebut sebagai HTPS atau Healthy Timing Spacing of Pregnancy. Jadi alat reproduksi sehat yang bisa digunakan untuk melahirkan keturunan yang sehat menuju kehamilan sehat dengan mengatur jarak kehamilan. Yaitu kuncinya ada 3. Yang pertama, setelah persalinan, wanita sebaiknya menunda 2 tahun untuk hamil berikutnya. Jadi, ya ulah tereh-tereh teuing capek. Orang hamil itu kalian cuma udah punya anak. Ada nggak di sini yang udah punya anak? Kecuali ibu dosennya loh. Sama ininya, sama narasumbernya. Kalau saya sudah 3 kali. Ya, kalau Bu Oci udah berapa kali, Bu Oci? 3 kali. 3 kali juga ya. Ada yang sudah berumah tangga, sudah punya anak? Salsabila udah punya? Kalau mahasiswa mah belum kayaknya Teh. Bu. Oh, belum. Nah, berarti masih cari ya. Ya udah, didoakan saja. Jadi, kalau sudah melahirkan jangan dulu-dulu pengen cepet-cepet. Nifas saja belum selesai sudah ada. Kemarin saya kedatangan umur bayinya sepertinya waktu hamil dia 7-8 bulan karena dia waktu datang 1 tahun itu sudah terisi kurang lebih 14 minggu. Artinya dia menunggu katanya. Kenapa nggak buru-buru KB, Neng? Ditanya gitu. Ibu udah teu acan men, kawe ngantosan men. Jadi akhirnya haidnya tidak, tapi ternyata bukan berarti tidak subur kan. Jadi siklusnya tetap berjalan, akhirnya dia hamil. Nah, kalau setelah abortus, wanita sebaiknya menunggu 6 bulan. Jangan kan aduh udah pengen anak banget nih. Kemarin keguguran, ya udahlah. Hanya dalam 2 minggu kan 14 hari itu sudah mulai bagus. Reproduksinya setelah abortus tiba-tiba hamil lagi. Kalau seharusnya wanita umur 20 tahun, tunggu kalau kurang dari 20 tahun jangan dulu hamil, tunggu sampai lebih dari 20 tahun untuk kehamilan anak pertama. Itu untuk HTSP. Nah, beginilah urutan pemberian metode kontrasepsi yang rasional. Kita baru ngomong tentang fase-fase mencegah kehamilan, menjarangkan kehamilan, dan tidak hamil lagi. Jadi, untuk fase mencegah kehamilan itu berarti umurnya kurang dari 20 tahun. Itu biasanya alat kontrasepsi terpilih yang akan kita tawarkan kepada klien adalah pil. Yang kedua IUD loh. Kok masih menunda kehamilan, mencegah kehamilan, tapi udah pakai IUD, boleh enggak? Justru itu menempati urutan kedua dari kategori-kategori yang kita tawarkan kepada ibu-ibu atau wanita-wanita yang akan mencegah kehamilan kalau usianya kurang dari 20 tahun. Setelah itu pilihan ketiganya ada metode sederhana, suntikan, dan implan. Kemudian untuk menjarangkan kehamilan kurang lebih pada 24 tahun di usia 20 sampai dengan 35 tahun wanita, itu pilihannya ada beberapa macam, tapi yang teratas itu IUD. Selanjutnya itu ada suntik, mini pil, dan lain-lain. Kenapa ini ada 2? Nah, lihat. Yang 2 itu adalah jika kurunnya 20 sampai dengan kurang dari 30 tahun, kita biasanya menyampaikan yang itu, IUD, suntik, mini pil, implan sederhana. Nah, kalau sudah lewat dari 30 tahun dan menjelang 35, maka IUD, suntik, mini pil, dan seterusnya, yang sebelah kanan itu menjadi pilihan utama. Nah, kalau fase tidak hamil lagi, sudah di atas 35 tahun, biasanya kita lebih menganjurkan pada kontrasepsi mantap, tubektomi ataupun vasektomi. Jadi selanjutnya ada IUD, implan, suntikan sederhana, dan pil. Nah, masalahnya adalah ini kita baru bicara dari urutan pemberian kontrasepsi berdasarkan umur dan kebutuhan. Tapi kita belum berbicara tentang aspek-aspek keamanan yang harus dipertimbangkan untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Artinya gini, saya umur 30 tahun, Bu Oci umur 30 tahun. Pilihannya sama, IUD, suntik, mini pil, implan. Tapi kondisi kesehatan saya, Elis, dengan kondisi kesehatan Bu Oci, itu akan berbeda yang akan mempengaruhi pilihannya. Contoh, saya ternyata memiliki penyakit diabetes. Maka ada hal-hal yang harus dipikirkan supaya nanti pilihannya itu tepat. Tidak menambah penyakit atau menambah penyulit. Seperti itu. Jadi, lahirlah yang disebut dengan CLOP. Gitu ya. CLOP ini adalah sebuah wheels atau roda
baik itu dalam aplikasi ataupun dalam alat yang kita pakai untuk menapis apakah wanita-wanita ini layak menggunakan alat kontrasepsi tertentu menurut kondisi-kondisi yang ada yang melekat pada dirinya. Oke. Ternyata klop ini sudah ada sejak tahun 1996. Pernah lihat ya kalau dosen-dosennya pernah punya dulu ya, Bu Eci pernah punya ya. Jadi ini modelnya seperti rods atau seperti wheels yang bisa kita putar. Kalian kalau tahu tentang apa ulangan suntik ulang geningan, suka ada dikasih dari andalan rods. Nanti kalau misalnya ulangannya lagi kapan? Atau suka punya rods atau lingkaran tentang HPHT. HPHT nanti menentukan umur kehamilan itu berapa minggu. Nanti kita tinggal putar dari HPHT sampai dengan tanggal diperiksa. Nanti akan muncul berapa minggu sebenarnya umurnya. Nah, kita kan jadi males ngitung nih tentang umur kehamilan. Begitu juga dengan wheels atau rods untuk klop. Ini untuk kelayakan medis. Jadi nanti kita punya lingkaran ini seperti dalam screen terlihat. Nanti itu bagian atasnya itu diputar sesuai dengan kondisi. Nanti di situ ada diabetes, ada anak umur sekian, anak terkecil, ada hipertensi dan lain-lain. Kita nanti putar. Nanti bagian yang ada di situnya menunjukkan area mana yang paling aman, ya. Nah, rods yang sekarang, klop yang sekarang itu sebetulnya itu sudah mengalami 5 kali perbaikan dari mulai tahun 1996. Ini adalah produknya WHO, jadi WHO punya ini. Jadi ini adalah sebuah media eligibility criteria for contraceptive use yang dirilis tahun 96 dan sekarang sudah 5 kali perbaikan. Terakhir keluar tahun 2015. Nah, nanti teman-teman kalau mau beli online ada. Nah, jadi dagang bukan dagang. Pokoknya gini, kalau mau punya yang seperti ini, itu bisa dibeli via online. Tapi sekarang jangan beli karena kita bisa mengunduh aplikasinya. Aplikasinya adalah judulnya Klop KB. Klop KB. Rilisannya yang tahun 2015 ada yang dirilis oleh BKKBN, ada yang dirilis oleh PPIB bekerja sama dengan Kemenkes dan BKKBN. Jadi ada yang warnanya hijau seperti di gambar, ada yang warnanya biru. Nanti teman-teman boleh mau pakai yang mana, isinya sama, hanya warnanya saja yang berbeda. Nah, yang harus dilakukan oleh kita sebagai pemberi layanan adalah kita harus mengetahui kondisi medis dan karakteristik khusus sebelum klien menggunakan kontrasepsi. Karena satu, setiap klien memiliki karakteristik yang berbeda. Maka ada metode kontrasepsi yang mungkin saja jika kita salah mengarahkan tentang kondisi medisnya akan membuat bertambahnya risiko terhadap kesehatan klien. Atau kondisi medis tertentu bisa mempengaruhi efektivitasnya. Jadi bisa kontrasepsi ini mempengaruhi penyakitnya, bisa penyakitnya yang mempengaruhi kontrasepsi yang dipakai. Nah, nanti kita akan belajar. Ya. Untuk memulai menggunakan metode kontrasepsi, maka kita akan menggunakan klop ini, kriteria kelayakan medis dari WHO. Jadi nanti klop ini akan membantu kita sebagai penyedia layanan untuk memutuskan metode kontrasepsi yang mana yang tepat dan layak digunakan sesuai dengan karakteristik individu, karakteristik klien, dan kondisi medis yang diidap oleh klien tersebut. Jadi nanti mau sembarangan, begitu datang pasien, Ibu, ya naon, abi atas 40 dinten, uwi ngalahirkan, ya udah pakai pil. Oh hati-hati. Jangan-jangan dia punya kondisi medis tertentu yang tidak boleh pakai pil. Oh, pakai IUD. Tiba-tiba ternyata dia punya radang panggul. Jadi, dengan klop ini, nanti teman-teman akan belajar menjadi teliti. Menjadi benar-benar mengarahkan klien ke arah yang benar. Nah, karena setiap kondisi didefinisikan mewakili karakteristik individu. Contoh nanti teman-teman harus melengkapi identitas dari mulai nama, usia, riwayat kehamilan, dan kondisi medis. Misalnya memiliki penyakit-penyakit tertentu seperti diabetes, hipertensi, radang panggul, perdarahan yang tidak diketahui sebabnya, dan lain-lain. Oke, sampai sini dipahami dulu tidak tentang latar belakangnya? Paham ya? Ibu lanjut ya. Nah,
Tujuannya apa sih sehingga kita harus memakai klop sebagai kriteria kelayakan untuk akseptor? Yang pertama, ini sudah menjadi metode dasar pedoman praktik KB terbaik yang tersedia. Karena dapat mengatasi kesalahpahaman tentang siapa yang boleh dan siapa yang tidak boleh menggunakan kontrasepsi. Sehingga nanti klien akan mendapatkan kontrasepsi yang paling aman. Nah, selanjutnya klop ini bisa mengurangi hambatan medis. Jadi nanti hambatan medis yang ada itu bisa dijembatani dengan menggunakan klop ini. Kemudian untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB. Juga ini akan memperpanjang masa penggunaan KB. Kenapa? Kan mau ayah nukieu engkenana teh. Ibu, abi bade KB, nya geus kusuntik bae. Cas disuntik. Nah, 3 bulan kemudian, Ibu, saya perdarahan hebat, banyak gini. Kunaon? Ternyata dia memiliki riwayat medis yang menyebabkan dia tidak cocok. Akhirnya, suntik yang baru dipakai 3 bulan sudah tidak bisa lagi dilanjutkan, pindahlah dia ke yang lainnya. Nah, seperti itu, kualitasnya berkurang. Maka kita sekarang akan menggunakan diagram lingkaran kriteria kelayakan medis atau KLOP edisi tahun 2015. Nah, selain bentuk catatan atau cetakan, roda KLOP juga tersedia dalam bentuk aplikasi lewat Android atau iPhone. Punten sekarang keluarkan HP-nya masing-masing ya. Ibu mau lihat nih. Videonya dibuka ya. Videonya dibuka, Neng. Semuanya, punten. Oke. Udah? Oke, sekarang silahkan masuk ke Play Store. Cobian. Masuk ke Play Store. Kemudian cari KLOP KB, KLOP KB. Nanti teman-teman akan mendapatkan yang seperti ini. Ini saya sudah punya untuk KLOP KB. Nah ini. Yes. Nah, jadi sekarang serba ini. Nah, kemudian klik. Di sini ada menu. Di sini ada menunya. Ada menu, di situ ada langkah ada diabetes, hipertensi, merokok, dan lain-lain. Jadi nanti kalau misalnya kita sudah melakukan identitas, nanti saya akan menjelaskan sedikit, tapi ini cara menggunakannya dulu. Kita bisa memutar bagian atas, coba telunjuknya nanti ditaruh. Misalnya kita mau nyari, oh si ibu itu namanya Elis Lismayani. Dia umurnya 39 tahun, ingin KB untuk mengakhiri kehamilan. Tapi dia memiliki riwayat diabetes, cari diabetesnya. Yang mana diabetes? Nah, ini diputar, jadi nanti ini akan berputar. Berputar kan? Kalau nggak tepat nanti agak susah. Nah, berputar. Nanti dicari, dan nanti di tengah ada angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Nanti akan jelaskan, itu akan muncul mana kontrasepsi yang paling cocok untuk kondisi seperti itu. Oke. Sudah ya? Semua sudah bisa ya ngebuka ini ya? Sudah? Oke. Saya lanjut dulu ya untuk share screen-nya. Sudah diunduh? Sip. Nah, sekarang bagaimana langkah-langkah menggunakan roda KLOP? Yang pertama adalah ketika teman-teman sudah mengunduh aplikasinya atau sudah memiliki alatnya, langkah yang pertama, lakukan anamnese. Kemudian lakukan pengumpulan riwayat, kondisi, dan masalah klien dengan menggali riwayat penyakit sekarang dan riwayat penyakit terdahulu. Tulis, Elis, Nyonya Elis, dan lain-lain. Dahulu pernah begini, dan seterusnya. Kemudian, cocokkanlah kondisi medis dan karakteristik khusus dengan menggunakan roda KLOP.
yang dimiliki oleh klien ditujukan, tadi saya sudah menyebutkan, pada lingkaran sisi luar dengan metode kontrasepsi. Paham ya? Ditujukan pada diagram sisi dalam kalau yang kontrasepsinya. Yang sisi luar, paling luar itu penyakit atau kondisi-kondisi medis. Gitu ya. Yang sisi dalam itu metode kontrasepsi. Ini lihat panah. Kemudian yang ada 1, 2, 3, 4, A, B, C, D, S, dan seterusnya, itu adalah rekomendasi. Begitu ya. Oke, saya sedikit. Soalnya gini, ini mah harus pelan-pelan. Seharusnya mah ini pelatihan gitu ya. Tapi saya hanya akan menyampaikan, nanti belajar sendiri. Kan anak-anak zaman sekarang mah pinter dari hunkul biasa aja ya. Oke, lanjut. Kalau ini sudah paham, saya akan coba perlihatkan di sini. Lihatlah rekomendasi yang ada yang ditujukan setelah kita mengetahui kondisi-kondisi. Nah, ada nomor atau huruf. Nomor huruf ini merupakan kategori apakah klien menggunakan metode kontrasepsi yang mana. Oke, saya nanti akan tunjukkan satu-satu. Udah ngerti dulu deh yang seperti itu. Gitu ya. Oke, lanjut ya. Selain terdapat pada diagram sisi luar, beberapa kondisi medis juga dapat dilihat pada diagram lingkaran di sisi belakang. Kalau ini bentuknya adalah cetakan. Sementara kalau bentuknya seperti tadi aplikasi, teman-teman bisa melihat lagi di menu. Nah, menu. Jadi nanti penapisan klien berdasarkan kriteria kelayakan medis. Klik saja dan seterusnya. Ini ada di sini. Udah ya? Oke. Seluruh kondisi medis dan karakteristik khusus itu di bagian belakang memiliki kategori 1-2, artinya setiap metode kontrasepsi non steril dapat digunakan. Dan ada penomorannya di situ. Oke, saya menjelaskan dulu ya. Penomoran dan penghurufan. Jadi itu ada nomor, ada huruf, ada nomor, ada abjad. Untuk kategori atau deskripsi. Kita lihat dulu. Ini yang klop. Sudah. Nah, ini caranya. Oke, sudah tahu. Nah, ini yang ada di nomor-nomornya. 1, 2, 3, 4. A, C, D, S. Naon eta? Oke, saya perlihatkan satu demi satu. Nah, teman-teman sekalian, anak-anakku sekalian, pengkategorian dalam roda klop dibagi menjadi 2. Yaitu untuk non-sterilisasi dan untuk sterilisasi. Untuk yang non-sterilisasi berarti seperti pil, suntik, implan, IUD, dan lain-lain, itu menggunakan kategori penomoran. 1, 2, 3, 4. Sementara untuk metode sterilisasi, kategorinya, berarti kan ini tubektomi, vasektomi. Kategorinya menggunakan huruf atau abjad. A, C, D, S. Jadi beda. Pahami dulu ya. Pahami dulu. Kategori untuk yang non-sterilisasi, pil, suntik, implan, IUD, dan lain-lain, itu menggunakan angka 1, 2, 3, 4. Sementara yang sterilisasi, vasektomi, tubektomi, menggunakan abjad huruf A, B, D, S. Begitu ya. Oke, sekarang kita pelajari dulu bagaimana kategori yang non-sterilisasi. Nih, saya yang paling mudah saja. Nah, kategori 1 itu tidak ada risiko apapun deskripsinya. Metode ini dapat digunakan dalam setiap keadaan. Ya. Kategori 2, manfaat lebih besar daripada risiko. Dan secara umum, metode ini dapat digunakan. Artinya, ketika kita mendapatkan klien, kita lakukan anamnesa, kemudian kita lihat riwayat penyakit saat ini dan masa lalu,
ternyata dia ada di kategori 1 dan 2, berarti kita bisa menggunakan metode kontrasepsi itu. Ada tulisnya, gunakan metode ini. Tapi ketika kita melakukan anamnese, kemudian didapatkan riwayat penyakit, maka kemungkinan yang keluar adalah kategorinya 3-4. 3, risiko secara umum lebih besar daripada manfaat. Jadi, penggunaan metode ini tidak direkomendasikan kecuali geus teu aya deui metode yang tersedia atau tidak bisa diterima. Misalnya jauh di Papua yang ada hanya suntik dan pil. Tidak memiliki metode implan IUD karena susah. Dia tidak boleh menggunakan suntik, tapi tidak ada lagi cara lain. Kalau hamil jauh lebih bahaya, maka ini masuknya kategori 3. Ada lagi kategori 4. Tidak ada manfaat, hanya risiko. Nah, ini mah wayahna. Metode ini tidak dapat digunakan. Jadi, untuk kategori 3-4, usahakan jangan gunakan metode ini. Simpulan. Untuk metode non-sterilisasi, kita akan menggunakan pada penapisan itu yang akan kita gunakan adalah jika klien ada di kategori 1-2. Aman, sangat aman. Jangan sampai kita menggunakan metode kontrasepsi tapi pasien ada di kategori 3-4 karena ini tidak boleh menggunakan metode ini. Jadi istilah namun kategori hiji 2 halal, mun kategori 3-4 haram. Begitu. Paham ya? Sekarang kita maju ke metode yang sterilisasi. Nah, kalau metode yang sterilisasi bukan 1, 2, 3, 4, tapi ACDS. A itu mewakili accept, dapat diterima. Artinya, sterilisasi baik vasektomi atau tubektomi bisa dilakukan pada kondisi itu. Tidak ada alasan untuk menolak. Jadi aman, sangat aman. C, caution atau hati-hati. Jadi bisa dilakukan, tapi harus melalui persiapan ekstra dan hati-hati. Contohnya mana? Pada pasien hipertensi, tapi kan dia kalau hipertensi sulit pakai yang lain. Boleh, tapi dia hati-hati. Jadi dia diobati dulu hipertensinya, masuk ke kondisi tekanan darahnya lagi normal, baru dilakukan sterilisasi. Nah, sekarang D, delay. Bukan cuman kapal terbang, bukan cuman apa lagi yang delay itu ya, ditunda. Jadi prosedur ini ditunda sampai kondisinya membaik setelah dievaluasi atau dikoreksi. Penggunaan kontrasepsi dilakukan sebagai alternatif sementara sambil menunggu situasi kondisi itu membaik. Begitu. Jadi jangan sampai polos gitu ya. Jangan sampai polos. Oke. Bu, ditunda dulu ya sampai ibu kondisinya membaik, tapi dia tidak memakai alat kontrasepsi, hati-hati. Kemungkinan hamil itu lebih membahayakan. Nah, yang terakhir S, spesial atau khusus. Yang ini kalau bisa jangan dilakukan. Kalaupun dilakukan, ini harus menggunakan alat, sarana, tenaga yang sudah mumpuni. Ada dukungan untuk kegawat-dangatan bila terjadi pada saat prosesnya. Nah gitu ya. Jadi contoh ahli anestesi hadir, terus kemudian ada dokter bedahnya, ada ahli patologinya dan sebagainya. Begitu ya. Sampai sini dipahami ya bahwa kita memiliki 2 kategori untuk yang non sterilisasi pil IUD implan menggunakan kategori 1, 2, 3, 4 dan ada metode kontrasepsi yang sterilisasi menggunakan kategori ACDS. Accept, caution, delay, spesial. Ini khusus untuk yang sterilisasi tubektomi atau vasektomi. Jadi nanti beda cara menuliskannya. Lanjut. Nah, masalahnya adalah jika nomor atau huruf diikuti kode tertentu, misalnya 3, berarti 3 itu tidak aman menggunakan kontrasepsi, tapi ada A besar, maka nanti bisa melihat kondisinya seperti apa. Ada di bagian belakang. Oke. Sekarang coba buka lagi HP-nya.
Sekarang buka yang penapisan klien berdasarkan kriteria kelayakan medik. Klik. Di sininya klik. Balik lagi ya saya. Nih. Kita pakai yang nomor 1, 2, 3 penapisan klien berdasarkan kriteria kelayakan medik. Sudah muncul? Muncul ini? Sekarang kita coba untuk yang merokok atau apa ya, kanker payudara yang ini nih. Yang kanker payudara, klik yang nomor 2. Nah, apakah pasien menderita penyakit kanker payudara? Coba kita lihat. Ya, klik. Ya, pilih. Klik. Nah, muncul lagi yang ini. Kemungkinan kenapa ada muncul lagi? Karena setiap klien itu juga tidak menutup kemungkinan dia memiliki beberapa komplikasi. Kanker payudara dengan hipertensi atau dengan obesitas. Kita coba dengan obesitas. Klik. Ya. Pilih. Jadi pasien ini punya 2 risiko medis. 1, kanker payudara. Yang kedua, dia juga obesitas. Kalau hanya 2, jadi selesai nih. Jangan ditambah lagi penyakit lain karunya. Klik selesai. Klik. Nah, nanti dia akan muncul kontrasepsi apa yang paling cocok. Jadi di sini ada tulisan kondisi pasien kanker payudara, kemudian obesitas, yang dapat digunakan adalah AKDR Cooper, bukan AKDR LNG. Nah, yang nomor 1. Kan kalau 1 halal. Lihat, yang 1 ada di mana? AKDR CU. Betul ya? AKDR CU. Sekarang bagaimana dengan yang metode non sterilisasi? Sekarang untuk metode sterilisasinya bisa enggak? Coba lihat. Tubektomi di sininya C. C itu apa? Caution. Caution itu apa? Caution itu harus hati-hati. Jadi hati-hati. Jadi pada kondisi ini dia benar-benar harus melihat dan dievaluasi apakah dia bisa atau tidak. Artinya yang paling aman adalah dia menggunakan IUD, copper atau LNG di sini. Ya, oke. Nah, bagaimana dengan A? Kalau mau mencari A, B, C, Q, dan sebagainya, teman-teman klik keterangan di bawah ini. Ini saya nggak terlalu cepat, Bu Oci. Halo, Bu Oci. Enggak, Teh. Enggak. Bisa diikuti ya? Bisa. Nah, sekarang kita melihat A, Q, R, A kecil, A besar di mana? Klik keterangan yang bawah yang di hijau ini. Ada? Klik. Nah, kategorinya di sini, terus yang kondisi. Nah, di sini ada keterangan A, B, C, D, E, F, dan lain-lain ke bawah terus, di scroll ke bawah. Nah, kita tahu penyakit hati itu kategorinya ada di mana. Menyusui itu ada di mana. Contoh yang G. Yang mana ya? Yang N. Coba yang N. Yang N lihat. N tentang apa di situ? N itu ternyata tentang faktor risiko usia tua, merokok, diabetes, hipertensi, obesitas, dan dislipidemia. Nah, sekarang kita lihat kalau yang O apa? Di situ tentang hipertensi. Jadi nanti selain akan muncul angka 1, 2, 3, 4 atau A, C, D, S atau ADCS, di pinggirnya jika ada kondisi tertentu itu akan memakai keterangan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J sampai Q dan seterusnya atau A kecil, A besar. Kalau ingin tahu apa itu, silahkan klik tadi yang keterangan tadi. Jadi nanti akan muncul ini. Paham ya? Paham teman-teman sekalian? Bu Oci bisa dipahami nggak? Nggak ini ya? Nggak terlalu riet. Nanti sih bisa belajar mandiri ya, belajar sendiri. Iya.
Oke, nah bagaimana jika yang muncul ini kondisinya tertentu, misalnya muncul yang ini yang seperti ini nomor 6 di share screen saya. Ditutup dulu ya, oke. Kalau muncul 3A besar, CU, lihat kondisi tersebut pada diagram sudah dilihat, maka keterangan kode A-nya bermakna. Gini, jadi dia pakainya 3, berarti 3 itu kemungkinan dia sulit untuk memakai alat kontrasepsi itu. Tapi jika kondisinya timbul, misalnya dia HIV, itu kalau dia ketahuan HIV sudah tidak boleh memakai itu. Tapi jika HIV-nya ketahuannya setelah dia menggunakan alat kontrasepsi, maka tetap bisa dilanjutkan. Jadi mana yang duluan? Ketahuan dulu HIV atau dipasang dulu IUD-nya? Gitu. Kalau ketahuan HIV nggak boleh dipasang IUD karena tidak direkomendasi. Dia ada di kategori 3-4, haram gitulah ceritanya. Tapi kalau dia belum ketahuan HIV dan terlanjur sudah menggunakan IUD, ternyata setelah 3 tahun kemudian dia memakai IUD ketahuan HIV, terdiagnos HIV, kumaha dengan IUD-nya? Bisa dilanjutkan sampai terakhir jangka waktu pemakaian IUD asal kliennya mendapat pengobatan HIV secara teratur. Paham ya? Paham nggak sampai sini? Lihatnya. Lihat kan, ke saya sengaja ngasihnya buat zilenial. Sama sudah mendekati kolonnya. Oke. Lanjut ya. Oke, kita lanjut. Ada lagi nih. Bagaimana caranya kalau satu klien itu ternyata memiliki beberapa karakteristik khusus seperti yang tadi. Sudah kanker payudara, obesitas pula. Nah, kita biasanya akan sulit kalau hanya menggunakan roda klop. Karena roda klop itu nanti diputar-putar dapat itu, jadi lupa tadi nu mananya anu kategorina hiji 2 3 4, nu mananya nu kategorina ADCS gitu ya. Kalau dia memiliki beberapa karakteristik medis khusus, maka kita biasanya membantu dengan menggunakan tabel. Ini nih, contoh. Jadi bikin dulu tabel. Datang pasien, contoh ya nya. Saya nanti akan tanya, ini pasien cocoknya pakai apa? Ini tabelnya. Datang pasien Elis Lismayani. Ternyata setelah dilakukan anamnesa, digali riwayat medisnya, Ibu Elis menderita hipertensi. Pada saat ditensi berulang-ulang kali, tensinya lebih dari 160 mm Hg. Digali lagi, ternyata Ibu Elis itu memiliki penyakit diabetes. Loh, khawatir pisan Bu Elis. Dan Bu Elis itu selain hipertensi dan diabetes, ternyata dia baru saja bersalin 48 jam yang lalu, kurang dari 4 minggu. Dari antara 48 jam sampai dengan kurang dari 4 minggu pasca persalinan kondisinya. Jadi Bu Elis memiliki 3 kondisi yang harus dipikirkan. Makanya dibikin tabel ambil teliur. Oke, sekarang kalau satu-satu. Menurut tabel hipertensi, maka yang paling bagus menggunakan apa? Coba cek teman-teman. Sok buka ya, ulah di mute. Menggunakan apa? Siapa ya? Risa Eka. Atau napi salsa bila lah anu videonya ininya masih ini. Cak, yang mana Cak? Kalau dia hipertensi lebih dari 160, yang paling bagus dia menggunakan apa Cak? Kategori yang paling bagus kontrasepsinya. Berarti yang nilainya harus 1 dan 2 ya? 1 dan 2. Yang 1. Jadi yang 1 apa tuh? Udah dibuka Salsabila? Handphonenya? Udah di-download? Yang kan 1 saya kan sudah bikin tabel nih. Udah bikin tabel nih. Oke, jadi yang 1 mana? Cak. Neng Salsabila, Neng Siti Mahdiah tuh yang kelihatan nih sama saya. Untuk hipertensi. Saya jelasin dulu ya. Kalau KIK itu adalah kontrasepsi injeksi kombinasi.
Kalau PP nanti lihat di klop itu di aplikasi ada keterangannya. PP itu pil progestin. Nah, kalau DMPA itu injeksi yang mengandung DMPA di metil, di etil medroksiprogesteron asetat. Implan, AKDR kuprum, AKDR dengan hormon, tubektomi, vasektomi. Sekarang, Neng Siti Mahdiah. Kalau hanya hipertensi saja, dia cocoknya pakai apa tuh? Saya lihat di tabel yang di screen Ibu. Yang C, Bu. Hah? Yang KDR? Satu, Bu, yang AKDR. Sama? Yang dua, Bu, implan. Jadi yang cocoknya AKDR kuprum dengan AKDR hormon. Ya, ada levonorgestrel. Sama yang implan sama yang PP ya. Karena kan kita hanya boleh memakai yang 1-2 emut nih, yang halal. Oke. Sekarang kalau Bu Elis juga menderita diabetes, sekarang kita lihat yang diabetesnya, DM. Yang paling cocok yang mana sayang? Semua. Yang bisa jawab sok. AKDR yang CU. AKDR yang CU. Nah, yang lainnya 2-2 boleh, tapi yang paling utama AKDR CU. Terus sekarang karena saya ada dalam kondisi pasca persalinan kurang dari 4 minggu, lebih dari 48 jam, yang paling cocok yang mana? Lihat yang implan, Bu. Yang implan sama yang pil progestin. Oke. Sekarang itu kalau kita ngomongnya satu demi satu, ditinggali hipertensi wungkul, dilihat DM saja, dilihat kondisi pasca persalinan saja. Sekarang kalau pasien itu menderita komplikasinya kombinasinya hipertensi, nya DM, nya kondisinya pasca persalinan, sekarang saya tanya, mana alat kontrasepsi yang cocok untuk dipakai oleh Ibu Elis yang memiliki kondisi seperti tadi tiga-tiganya? Sok sing pinter. Implan, Bu? Implan, Bu. Yes. Jadi pilihannya ada di implan dan di PP. Leres deh? Iya, Bu, sama. Meskipun yang AKDR CU itu nilai yang satunya ada 2, tapi ternyata dia di pasca persalinannya 3, jadi ada yang haramnya. Meskipun itu sangat halal gitu. Jadi kita nyari yang aman. Berarti pilihannya ada 2, implan dengan pil progestin. Tapi dorong lagi nih, saya cuma mau tanya, mana di antara pilihan kalian? Mau implan atau mau PP? Mau implan, mau PP? Implan, kenapa? Karena implan itu termasuk metode kontrasepsi jangka panjang yang kemungkinan efektivitasnya lebih baik daripada pil. Kemungkinan kegagalannya lebih kecil daripada pil. Begitu ya? Sampai sini paham nggak? Paham, Bu. Oke, saya hanya satu contohnya, nanti saya berikan lagi soal yang lainnya ya. Oke. Yang selanjutnya, jika kita sudah mendapatkan hasil bahwa Ibu Elis ini ternyata cocoknya pakai implan, maka berikanlah informasi ini sejelas-jelasnya kepada klien dari hasil kita melakukan penapisan kelayakan medis sesuai dengan kondisinya. Bu Elis, ternyata saya sudah melakukan penapisan kelayakan medik. Ibu memiliki hipertensi, ibu memiliki diabetes, ibu juga belum sampai 4 minggu persalinannya. Jadi yang paling cocok untuk ibu itu adalah implan. Kenapa? Karena begini, begini, begini. Risikonya begini, manfaatnya begini, dan seterusnya. Begitu. Oke, sampai di sini paham ya? Ketika sudah disampaikan, insya Allah klien tersebut, Ibu Elis ini akan mendapatkan kontrasepsi yang paling cocok dan insya Allah aman untuk digunakan. Kenapa? Karena kita sudah menapis melalui klop. Hasilnya catat di buku KIA pada rekam medik yang setelah menyambut persalinan, mengapa ber-KB dan sebagainya. Jadi di buku KIA yang baru itu nanti ada
teman-teman akan lihat. Jadi nanti cek dengan buku KIA-nya. Oke, selesai ya. Ada yang mau ditanyakan tidak? Oke, sebelum ditutup, udah dibuka roda klopnya? Sudah, Udah? Bu. Oke, ada soal sekarang, silakan. Buka HP-nya untuk klopnya. Soalnya, nanti saya tunjuk nih siapa yang akan ini. Oke. Kondisinya adalah, ini pasien. Ada pasien yang datang ke Bu Bidan Rosida, itu namanya adalah Dewi. Umurnya 45 tahun. Dia mengatakan ingin mengakhiri proses memiliki anak, jadi nggak mau hamil lagi pokoknya. Nah, setelah dilakukan anamnesa, ternyata si ibu ini anaknya sudah 4. Anak terkecil umurnya 6 tahun. Ketika dikaji riwayat medisnya, ibu ini memiliki kebiasaan merokok sampai dengan 3 bungkus sehari. Terus klik di nanaon eta. Dina merokok, cari. Oke. Sudah dapat merokok. Usianya kan keluar ya? Merokok usianya kan lebih dari 35 tahun. 35 tahun. Oke. Sekarang saya tanyakan. Apa kontrasepsi yang paling bagus untuk si ibu? Kalau dia merokok dan usianya lebih dari 35 tahun. AKDR. Ada berapa pilihan? Yang satunya di mana? Ada 4, Bu. Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Apa Ada saja? 5 pilihan, Bu. Vina. Ada Vina enggak? Ada, Bu. Pin, apa aja Pin? Yang 5 teh? Ada metode pil progestin, Terus? injeksi progestin, Terus? implan, Ya? AKDR levonorgestrel, Sama? AKDR koper. Oke, sekarang saya tanya sama Pina. Ini banyak banget yang 1, 1, 1, 1. Berarti aman banget ya? Si ibu menggunakan 5 macam alat kontrasepsi ini. Sekarang saya tanya sama Pina. Kerucutkan. Mana yang akan ditawarkan lebih dulu sama ibu? Karena keputusan ada pada pasien nih. Umurnya lebih dari 45, sayang. Ingin mengakhiri kehamilan. Jadi AKDR. mana yang paling cocok? AKDR. AKDR. Tawaran kedua setelah AKDR? Implan. Yes. Jadi selalu begitu. Jadi nanti AKDR ditawarkan AKDR kuprum dulu yang CU. Setelah AKDR CU, AKDR levonorgestrel. Setelah itu tawarannya adalah implan. Jadi MKJP dulu. Kenapa? Umurnya sudah lebih dari 45. Bahaya kalau dia menggunakan yang non MKJP, hanya pil atau suntik. Paham ya? Oke. Soal yang kedua, saya juga nanti akan tunjuk lagi. Si ibu datang, umurnya 19 tahun. Ternyata dia mengeluh sekarang sudah melahirkan berusia 42 hari pasca salin. Jadi dia baru 42 hari postpartum. Baru melahirkan anak pertama. Kemudian dia pada saat hamil itu sering keluar keputihan gatal-gatal sampai meradang di bibir vagina.
Dan kata Bu Bidan dulu, dia menderita IMS. Oke. Tapi selain itu juga, dia sekarang mengalami perdarahan yang banyak. Meskipun sudah nifas 42 hari, tapi darah yang keluar belum berhenti. Dan banyak, kadang-kadang dalam satu hari bisa ganti 4 sampai dengan 5 kali pembalut. Oke, kondisinya ada 2. Kondisinya IMS dan perdarahan perpaginam. Silahkan dicari. Untuk itunya, Ibu Bidan hanya bilang IMS. Oke, sekarang saya Dela. Dela mana, Del? Iya, Ibu. Oke, Del. Pilihannya apa, Del? Implan, Ibu. Masa? Ada berapa pilihan yang bisa dipakai dulu? Kan kondisinya perdarahan perpaginam yang belum diketahui penyebabnya, sama tadi dia menderita IMS. IMS vaginitis, kan di vaginanya meradang. Tadi saya bilang gitu. Iya. Bu, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 6 pilihan, Ibu. 6 pilihan. Pilihan. Yang di IMS. 2 sayang, kondisinya jangan cari satu-satu, kan saya bilang gini. Kalau 2 nanti dia kolaborasi kondisinya. Jangan satu-satu, kan milih IMS unggul akan keluar banyak. Nanti milih perdarahan perpaginam akan keluar banyak. Sekarang kondisi pasien itu dua-duanya ada. Jadi kliknya nanti 2 kali, kan tadi udah pernah belajar. Dibikin tabulasi, tabel. Kalau di aplikasi gampang banget. Setelah ngeklik IMS, pilih, kemudian keluar lagi, klik lagi perdarahan perpaginam, pilih, masuknya. Ada 2, Ibu. Ada 2, mana sayang? Ada kontrasepsi hormonal kombinasi sama kontrasepsi pil progestin. Yes, itu nilainya 2 sama 2. Begitu ya. Oke. Sekarang gini. Kalau di steril boleh nggak? Gimana, Ibu? Kalau di sterilisasi boleh nggak? Kan tadi ngobrolnya hanya yang 1, 2, 3, 4. Yang ada CS-nya belum ngobrol. Yang metode sterilisasinya. Tunda. Boleh nggak? Tidak, Ibu, ditunda dulu karena adanya perdarahan pervaginam yang tidak dapat diketahui penyebabnya, lalu adanya infeksi menular seksual. Justru kalau infeksi menular seksual dan perdarahan pervaginam lebih aman disterilisasi. Tapi kenapa delay? Karena adanya perdarahan pervaginam yang tidak diketahui sebabnya. Karena dia baru berumur 19 tahun. Oh iya, 19 tahun ya, Bu ya. Begitu, Ya, paham ya? Bu, paham. Ibu-ibu jadinya. Anak-anakku sekalian paham ya? Jadi yang keluar di sini metode pil kombinasi dan metode pil progestin. Sekarang saya tanya, mau pilih yang mana, Del? Del? Ya, Bu. Mana? Mau yang pil kombinasi atau pil progestin? Pil progestin, Ibu. Kenapa? Karena ibunya kan ibu menyusui, sudah postpartum. Pinter, begitu. Jadi kalau dia dalam kondisi postpartum, sebetulnya kombinasi boleh, progestin boleh, kan kita tahu juga dia kondisinya baru juga 42 hari postpartum. Dia dalam kondisi menyusui. Artinya penggunaan pil progestin lebih dianjurkan agar tidak berpengaruh terhadap kondisi air susu ibunya. Paham ya? Gening pintar hiji deui sebelum ibu nutup. Udah sejam lebih 1/4 ini. Tapi jadi resepnya. Iya, Bu. Sasaran ibu siapa lagi? Pokoknya ya dulu deh soal dulu. Oke. Apa lagi klubnya? Sekarang kita kedatangan pasien umurnya 32 tahun. Anaknya sudah 5.
32 tahun tapi anaknya 5. Bahkan jarak anak yang terkecil dengan kakaknya itu kurang dari 2 tahun. Dan anak terkecil yang sekarang itu kurang lebih umurnya 2 bulan. Jadi 60 hari. Si ibu ini dulu pernah berobat karena penyakit hepatitis A. Dan dia merasa bahwa sekarang pun mual-mual dan tampak kuning pada kelopak matanya, pada matanya. Pada skleranya. Pernah berobat ke dokter dan didiagnosa dia memiliki penyakit liver atau penyakit hati. Oke. Tapi si ibu juga sering mengeluhkan bahwa dia sering mengalami sakit kepala hebat. Dia mengeluh sakit kepala hebat bahkan sampai dengan muntah-muntah dan pernah sampai pingsan. Oke. Ketika kita melakukan pemeriksaan, si ibu ini tinggi badannya 150 cm dan berat badannya 85 kg. Udah, jadi ada berapa kondisi dulu, Ibu taruh nih. Ada berapa kondisi si ibu ini? Kasahannya. Kalau nggak kelihatan gini kan. Ke Siti Aisyah, mana Siti Aisyah? Neng, Siti Aisyah. Halo? Siti Aisyah ada? Ini Bu, ada. Sok. Neng Siti Aisyah. Jadi ada berapa kondisi pada ibu ini? Halo? Siti Aisyah. Bantu atuh ku Anissa, Neng Anissa. Mana Anissa? Anissa. Iya, Bu. Nis. Neng, tadi udah ditanya belum Neng Anissa? Belum ya? Belum. Oke. Jadi ada berapa kondisi pada ibu yang tadi? Berdasarkan tadi soal yang diberikan. Penyakit hati, sakit kepala hebat, Terus? Jadi milihnya migrain dan disertai aura, karena kalau aura itu berarti ada pusing hebat. Satu lagi apa? Satu lagi apa, Neng? Anissa sama Siti Aisyah. Obesitas. Satu lagi obesitas ya. Ya, betul. Sok kita brainstorming aja nggak apa-apa. Jadi ibu ini memiliki 3 macam kondisi medis, yaitu hepatitis aktif, penyakit hati, kemudian migrain dengan aura, sakit kepala, dan pada obesitas. Jadi kalau dia memiliki kondisi ini, kontrasepsi apa yang paling cocok untuk dia? Ada yang bisa? Sok langsung. Siapa aja? AKDR Cooper. Nah, ada berapa kontrasepsi yang aman digunakan?
Ada 6. 6. Banyak. Masa banyak? Ada berapa? Ada 5, Ibu. Ada 5 apa saja? Dela barusan? Ada kontrasepsi pil progestin, kontrasepsi suntik progestin, implan, AKDR levonorgestrel, sama AKDR Cooper. Oke, berarti betul itu. Nah, sekarang pilihannya Dela mana? Siapa tadi yang ngejawab? Iya, Bu Dela. AKDR Cooper, Bu. AKDR Cooper karena dia kategoriknya 1. Berarti Iya. dia paling aman di antara semuanya. Berarti AKDR Cooper ini cocok untuk yang berpenyakit hati, ditambah dengan obesitas, ditambah dengan migrain. Begitu. Nah, sekarang pertanyaannya Del. Kalau ternyata Dela di Papua ya, atau di mana jauh, teu aya Ayudina. Mau pakai apa pilihan keduanya? Implan, Ibu. Sip, begitu ya. MKJP dulu dihabiskan, kan AKDR teu aya 2 nana. Mau AKDR apapun nggak ada. Berarti implan. Oke? Kalau implan nggak ada pun nanti boleh pilih mau pil kombinasi atau pil progestin. Karena dia menyusui, maka dilanjurkan injeksi progestin atau pil progestin. Sip. Saya cuma mau tanya, sampai sini dipahami tidak? Paham, Bu. Paham, oke. Kalau sudah paham, terakhir ada yang akan ditanyakan? Ada yang akan ditanyakan? Tidak ada? Sudah cukup jelas? Gak ada yang ditanyakan, Neng. Sepertinya tidak ada mempelajari sesuatu yang baru. Kita paham ada hal yang baru. Itu akan lewat begitu saja jika nanti anak-anakku sekalian tidak berusaha untuk mencoba. Jadi nanti silakan karena sudah diunduh aplikasi Klop-nya untuk kelayakan medis WHO. Nanti coba untuk membuat soal sendiri. Nanti kalau menemukan pasien, gali kondisinya, kemudian cocokkan dengan kriteria kelayakan medik, baik dengan menggunakan cetakan Wills WHO ataupun dengan menggunakan aplikasi untuk Klop-nya. Kalau anak-anakku sekalian tidak mempelajari dan terus mengingat ini akan jadi sulit. Kenapa? Karena ini juga terjadi pada teman-teman bidan senior. Ini sudah muncul dari tahun 2016, sudah mulai diperbaiki sampai 2006, sampai kemarin 2015 terakhir, tapi karena jarang digunakan, akhirnya menggunakan yang sekena-kenanya. Jadi pasien teh balik dari suntik, balik dari pil, balik dari IUD, padahal ada yang paling aman untuk mereka. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat, dan titip, pelajari terus. Kalau ada yang ditanyakan sesudah sesi Zoom ini, boleh nanti silakan di WA ke nomor saya yang nanti akan di-share mungkin nanti sama Bu Oci atau sama Neng Salsabila. Itu saya kembalikan kepada Bu Rosidah dan juga siapa itu ininya Bu Neng Salsabila. Iya, Terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, teman-teman. Perkuliahan pada hari ini telah selesai. Terima kasih kepada Ibu Elis atas waktunya dan ilmunya. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan juga terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir pada perkuliahan hari ini. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Selanjutnya, saya izin menutup perkuliahan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya izin ya, Bu Oci. Iya, Teh hatur nuhun. Sami, kasadayana mangga nuhun. Iya, mangga.